Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aisyah dengan NPM 2241171155, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Peran Tabi'in dalam Merumuskan Dasar-Dasar Keilmuan Ulumul Quran secara Sistematis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Haji Mukhlis MPDI, yang telah membimbing saya dalam penyelesaian tugas ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya mulai. Artikel ini berisi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Abstrak, generasi tabi'in yang diperkirakan hidup pada abad kedua Hijriah memerankan peran transisional dan konstruktif dalam perkembangan ulumul Quran. Setelah wafatnya para sahabat, para tabi'in menjadi penjaga dan penyalur pengetahuan tafsir, asbabun nuzul, qiraat, nasikh mansukh, dan kategori-kategori disipliner lain yang kemudian membentuk ragam ilmu Qur'ani. Mereka menginternalisasi sanad-sanad sahabat, memadukan riwayat dengan ijtihad linguistik, seperti menelaah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas maknanya, dan juga memadukannya dengan konteks sejarah, serta mulai menyusun uraian dan metode yang lebih sistematis untuk menjawab persoalan interpretasi baru akibat perluasan wilayah dan kontak budaya. Kata kunci yang saya gunakan di sini adalah tabi'in, ulumul Quran, dan tafsir. Pendahuluan. Peran tabi'in dalam merumuskan dasar-dasar keilmuan ulumul Quran sangat penting dan strategis sebagai tahap lanjutan dari generasi sahabat dalam memahami, menafsirkan, dan mengajarkan Al-Quran secara mendalam. Tabi'in sebagai generasi yang tumbuh setelah sahabat memiliki peran dalam memperkuat dan mengembangkan metodologi serta prinsip-prinsip keilmuan yang terkait dengan Al-Quran, seperti pengumpulan, penghafalan, penafsiran, serta pembahasan aspek linguistik dan kontekstual ayat-ayat suci. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah, mereka menjadi fondasi utama dalam membentuk disiplin ulumul Quran, yang kemudian menjadi acuan penting bagi generasi berikutnya dalam studi Al-Quran. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab klasik yang mencatat riwayat, fatwa, dan metode tabi'in, seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder berasal dari studi, analisis, dan interpretasi oleh ulama atau peneliti kontemporer tentang peran tabi'in. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menelaah isi dari berbagai literatur tersebut. Selanjutnya, proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi yang dilakukan secara bertahap setelah seluruh data historis diverifikasi. Jadi, hasil dan pembahasan. Peran generasi tabi'in merupakan fase krusial dalam sejarah perkembangan ulumul Quran.
Walaupun istilah dan pembukuan ulumul Quran secara sistematis baru terrealisasi pada abad-abad berikutnya. Para tabi'in berfungsi sebagai jembatan intelektual yang mengkonsolidasikan tradisi penafsiran dan mulai meletakkan pondasi bagi cabang-cabang ilmunya. Mereka mewarisi ilmu tafsir langsung dari para sahabat di 3 pusat pembelajaran, yaitu Mekah, Madinah, dan Kufah. Konsentrasi para ahli tafsir tabi'in di madrasah-madrasah ini menciptakan pola keilmuan yang terstruktur, yang kemudian menjadi kerangka awal bagi sistematisasi ilmu tafsir. Kontribusi utama tabi'in terhadap sistematisasi terletak pada perluasan cakupan materi dan penggunaan ijtihad. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan munculnya kebutuhan baru, tabi'in tidak lagi mengandalkan riwayat atau tafsir bil ma'thur, tetapi mulai menggunakan penalaran dan ijtihad, atau yang dikenal dengan tafsir bir ra'yi, dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. 1. Peletakan dasar ilmu-ilmu Al-Quran spesifik. Pada masa tabi'in, ilmu-ilmu yang tadinya bercampur dan disampaikan secara lisan atau menyatu dalam pembahasan tafsir mulai dipisahkan dan difokuskan sebagai sub-bidang ilmu tersendiri, meliputi ilmu tafsir, asbabun nuzul, nasikh mansukh, gharibul Quran, dan i'rabul Quran. Selanjutnya, model dan sumber penafsiran Al-Quran. Periode tabi'in merupakan masa transisi penting dalam metodologi tafsir. Terdapat 2 model tafsir utama, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'yi. Selanjutnya, faktor pendorong sistematisasi awal. Ada beberapa hal yang mendorong tabi'in untuk mulai merumuskan dasar-dasar keilmuan secara lebih terstruktur, di antaranya perluasan wilayah Islam, kekhawatiran terhadap kesalahan bahasa, dan wafatnya sahabat. Selanjutnya, pembentukan madrasah atau pusat studi tafsir regional. Pada masa tabi'in, ilmu tafsir tidak lagi terpusat di Madinah, tetapi mulai tersebar dan membentuk pusat-pusat studi regional atau madrasah, yaitu Madrasah Tafsir Makkah dan Kufah. Ciri khas 3 madrasah tafsir utama ini ialah Madrasah Tafsir Makkah menonjolkan aspek pemahaman sunnah, bahasa, dan juga ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat yang dipelopori oleh Abdullah bin Abbas. Adapun Madrasah Tafsir Madinah menjunjung sikap kehati-hatian yang tinggi dalam kajian ulumul Quran, khususnya tafsir. Madrasah ini dibuat oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Sedangkan Madrasah Tafsir Kufah dikenal karena coraknya yang lebih terbuka terhadap ijtihad dan analisis rasional dalam memahami Al-Quran. Madrasah ini dipelopori oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahasan terakhir ialah peran dalam pengambilan hukum. Pada masa sahabat, tafsir masih sangat mengandalkan riwayat. Maka tabi'in mulai mengambil langkah yang lebih berani yang menjadi dasar penting dalam pengembangan ulumul Quran di bidang hukum, yaitu dengan menggunakan ijtihad dan proses istinbat atau pengambilan dalil. Simpulan, tabi'in berperan sebagai jembatan emas yang mentransmisikan warisan Nabi dan sahabat, sekaligus sebagai perintis awal yang melakukan kodifikasi dan spesialisasi materi Al-Quran. Upaya mereka dalam memilah, menyusun, mengajarkan berbagai aspek pemahaman Al-Quran inilah yang menjadi dasar-dasar keilmuan ulumul Quran dan membuka jalan bagi ulama-ulama berikutnya untuk menyempurnakannya menjadi disiplin ilmu yang lebih komprehensif dan sistematis.
Terima kasih telah mendengarkan pemaparan video artikel ilmiah dari saya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.